Halo semua, selamat datang di channel Motor Review. Bersama gue Rangga dan kali ini kita dapat kesempatan untuk mereview Honda Accord 2019. Sekarang kita bahas eksterior. Yang pertama di sini ada bahasa desain Honda yaitu dari wing chrome. Di sini terdapat chrome yang sangat besar dan menjulang dari ujung sampai ujung. Kemudian ada lampu. Lampu pun di sini juga sudah full LED maupun dari low beam, high beam dan juga lampu sen serta fog lampnya juga LED. Nah, sudah semestinya Honda Accord ini memiliki pesaing yaitu Toyota Camry. Tapi jika dilihat dari bentuknya, gue sih lebih suka ya sama Honda Accord ini. Tapi dalam segi fitur juga Honda Accord ini lebih menang banyak. Satu lagi, di sini juga terdapat kotak besar yang bertuliskan Honda Sensing, di mana mobil ini sudah support dengan adaptive cruise control serta lane keeping assist, dan sudah semestinya Honda Accord ini dapat semi autonomous. Bentuk dari Honda Accord 2019 ini seperti mobil coupe. Lihat di sini. Di sini bentuknya sangat landai, juga terdapat garis tegas yang menjulang dari ujung sampai belakang, yang membuat mobil ini sangat sporty. Ada satu fitur yang jarang ada di mobil lain. Contohnya di sini ada kamera, tapi kamera di Honda Accord ini hanya di bagian sisi kiri karena berfungsi untuk melihat sekitar di blind spot. Honda Accord memiliki profil ban 235/45 R18 yang membuat di sini profil bannya lumayan tipis sehingga mungkin mobilnya akan terasa keras ya. Stop lamp dari Honda Accord ini memiliki bentuk yang unik yaitu bentuk huruf C sesuai dengan namanya Accord. Di sini Accord sudah memiliki lampu rem yang semi LED. Contohnya ada di sini LED stop lamp, kemudian ada lampu senja pun juga LED. Tapi yang membuat Honda Accord ini mempunyai poin yang berkurang yaitu adanya lampu bohlam di lampu mundur, kemudian lampu sen. Kita lihat ke bawah sini terdapat muffler, tapi di sini mufflernya hanya untuk hiasan karena yang di dalamnya itu terdapat muffler yang asli. Kemudian juga di sini ada 4 buah parking sensor dan juga sayangnya di sekelas 700 juta Accord belum memiliki power tailgate. Contohnya di sini masih manual yang kita harus angkat satu tangan. Ruang bagasi dari Accord ini sangat luas. Jadi jika Anda ingin memasukkan koper bagasi yang besar, itu dengan mudah masuk ke sini. Kemudian jika Anda ingin ke golf misalnya, kemudian Anda bawa stick golf, dengan mudah Anda masukkan dan kemudian bisa tembus sampai ke baris kedua. Layaknya mobil Eropa, Honda Accord memiliki kap mesin yang hanya dapat dibuka dengan mudah karena terdapat pegas di sini yang menopang kap mesin. Mesin Accord itu memiliki mesin 1500 cc turbo, menghasilkan tenaga 190 horsepower serta torsi 260 Nm. Untuk menggerakkan dua roda depan, Honda Accord memiliki transmisi CVT yang ya memang disayangkan CVT, tapi jika Anda mencoba langsung, transmisi CVT di Accord ini sangat-sangat responsif. Penasaran kan interior dari Honda Accord ini seperti apa? Let's go. Wah, interiornya sangat-sangat mewah. Kita nyalain dulu ya mobilnya, karena di luar panas banget ya. Di sini kursi langsung maju, layaknya mobil mewah ya. Oke, bisa dilihat di sini interiornya sangat-sangat mewah untuk mobil sekelas 700 juta ya memang. Dan juga di sini setirnya dibalut dengan kulit yang lembut sehingga Anda tidak mudah selip jika sedang mengemudikan mobil ini. Kemudian speedometernya juga half TFT speedo digital karena
setengahnya lagi itu masih merupakan mekanikal, yaitu berupa jarum. Di sini head unit pun juga sangat-sangat canggih. Di sini sangat smooth ya jika digerakkan dan juga responsif. Kemudian AC-nya juga memiliki tombol fisik sehingga mudah bagi pengemudi untuk mengatur suhu ruangan dalam kabin. Ya, memang karena harganya 700 juta, di sini bahan-bahannya juga sudah soft touch di mana-mana, contohnya di dashboard, bagian atas, bagian bawah, di sisi pintu juga empuk, di sini juga empuk, di sini juga empuk, dan di sini juga ada aksen motif kayu ya, di pintu juga ada. Dan juga di kursi pengemudi sudah ada 2 slot memori di mana bisa mengatur pengaturan kursi ini dengan mudah dan tidak perlu untuk mengatur secara ulang jika Anda memiliki supir. Dan juga di sini juga ada auto power window di sisi pengemudi dan juga di sisi penumpang di bagian depan. Di sini juga ada tempat penyimpanan, dan di dalam tempat penyimpanan ini juga ada wireless charger serta ada power outlet, dan juga ada sambungan kabel USB di mana untuk menyambungkan Android Auto serta Apple CarPlay yang support di mobil ini. Kemudian kita lanjut ke transmisinya Matic, nggak ada manual mode di transmisinya ini, tapi di setir ada pedal shift. Kita lanjut ke di sini di bawahnya persneling ada mode Econ serta mode Sport. Di sini di Accord ada 3 mode, ada mode Econ, mode normal serta Sport. Lanjut ke bawah, di sini ada parking brake secara elektrik yang hanya bisa ditarik dengan 1 jari saja. Kemudian juga ada brake hold di sini, ada 2 cup holder. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi serta ada sambungan kabel USB lagi untuk mengecas gadget Anda yang lumayan banyak. Kita pindah ke baris kedua. Wah, sama seperti di baris pertama, di kursi baris kedua pun juga sangat empuk. Di sini bawahnya empuk, di sendiran kepala juga empuk, dan lihat ini. Di sini pengaturan kursi mengemudi saya, dan legroomnya pun sangat luas. Headroomnya lumayan lah untuk setinggi 180 cm ya. Lumayan tinggi. Di sini juga ada AC yang mengikuti suhu bagian depan, tapi sayang untuk 700 juta mobil ini itu tidak ada pengaturan suhu AC untuk baris kedua. Dia hanya mengikuti suhu di bagian ke depan. Dan juga di sini aja ada power outlet USB ya. 2 USB, jadi penumpang baris kedua tidak bingung jika ingin mengecas atau mengisi daya gadgetnya. Tapi di sini enaknya sudah terdapat tirai yang meskipun belum elektrik. Kemudian di sini ada aksen soft touch, motif kayu, soft touch lagi. Tapi di sini masih plastik ya di bagian atas ya. Kemudian di sini kacanya belum auto up and down, jadi rasa kemewahannya itu berkurang. Kemudian di sini ada tombol untuk mengatur maju mundur dan juga senderannya untuk kursi depan, dimana jika Anda memiliki pengemudi, supir misalnya, Anda tinggal menyuruh supir Anda untuk memencet tombol ini jika Anda ingin memiliki legroom yang lebih. Di sini tunnelnya pun sangat-sangat tinggi. Entah kenapa, karena mungkin saja di luar negeri Accord memiliki tipe yang all-wheel drive sehingga tunnel ini difungsikan untuk ruang gardan menuju ke dua roda belakang. Kemudian jika duduk di tengah, di mobil ini ya masih kerasa nyaman, enak karena dibalut dengan kursi yang empuk, tapi ya memang kaki kita menumpang ke kaki penumpang lain. Kemudian di sini memang disupport dengan 3 penumpang karena di sini ada headrest yang sama empuknya dengan kanan kirinya tapi tidak bisa dipisah. Kemudian ada juga armrest yang ya letoy kawan.
di sini. Tapi armrestnya untuk sisi positifnya, armrestnya ini sangat-sangat empuk ya, sangat enak jika, dan juga untungnya pas, tidak terlalu ke bawah atau ke atas, jadi enak. Di sini juga ada cup holder, yang sayangnya kenapa cup holder tidak dipasang di bagian depan, karena ini akan apa ya, misalnya nih kita menaruh ya, kita menaruh di sini, tangan kita tuh pasti jadi nggak enak gitu. Apa kita harus gini, gini, ya kita bingung lah. Oh ya, dan juga di sini ada juga tempat untuk kita membuka, untuk memberikan akses ke bagasi. Penasaran seperti apa rasa berkendaranya? Simak videonya. Pertama kali masuk ke Accord dan menyetir Accord, pertama kali yang dirasakan adalah suspensinya yang lumayan keras, karena Accord sendiri memiliki profil ban yang lumayan tipis, sehingga bantingan yang dihasilkan pun akan lebih kerasa. Serta walaupun memiliki suspensi yang lumayan keras ya, tapi di balik itu memiliki sisi positif, yaitu handlingnya yang sangat cekatan, sangat responsif. Kita sudah berada di jalan tol dan kita sedang menguji mesin yang dimiliki oleh Honda Accord 2019 ini. Di Honda Accord memiliki 3 mode, yaitu Econ Mode, Normal Mode, serta Sport Mode. Pada mode Econ seperti yang sedang kita pakai sekarang, memang diperuntukkan untuk hemat irit bahan bakar, sehingga tenaga yang dihasilkan pun tidak terlalu banyak dikeluarkan. Jika di normal mode, itu akan sedikit mengeluarkan tenaga, tapi tidak seresponsif di sport mode. Karena di normal mode pun tetap membatasi pengeluaran tenaga yang dihasilkan dari Honda Accord. Jika dalam mode Econ seperti ini, rata-rata dalam kota dapat menghasilkan 10,5 km per liter, di mana rata-rata tersebut diambil dari kecepatan 22 km per jam. Sehingga untuk dalam kota pun cukup irit. Jika dalam luar kota, bisa menghasilkan sekitar 16-17 km per liter. Sekarang kita coba ke sport mode-nya. Untuk sport mode-nya memang dia langsung menaikkan RPM sekitar 2000 RPM paling kecil. Dan jika kita gas, maka tenaga tersebut langsung keluar. Seperti ini contohnya. Tenaga itu sangat keluar terus menerus sampai sekitar 6000 RPM. Itu di sport mode. Dan jika di sport mode itu mesinnya sangat-sangat responsif, sangat-sangat cekatan terhadap kaki kita. Memang ini menggunakan turbo, dan ternyata turbo lag-nya itu masih lumayan kerasa. Kita ubah ke normal karena memang jalannya cukup pendek ya di sini. Dan enaknya lagi, di Honda Accord ini kita tidak perlu untuk melihat spion ke kiri, karena dia terdapat kamera yang berada di spion kiri untuk melihat pengganti spion istilahnya. Jadi kita cukup melihat head unit saja seperti ini. Dan jika memang kita ingin lampu sen ke kiri, memang dia otomatis langsung menyala, dan kita dapat menyalakan manual secara dipencet tombol di bagian kanan sini. Dan kemudian selanjutnya fitur yang tidak kalah penting di Honda Accord, yaitu fitur Honda Sensing. Honda Sensing pada mobil ini sangat-sangat halus, tidak seperti mobil lain, contohnya Mitsubishi contohnya ya. Mobil ini sangat-sangat halus. Kita coba saja di Adaptive Cruise Control-nya. Dia bisa di-set jarak
antara mobil depan dan mobil kita. Di sini lagi di set 70 km per jam, tapi kita bisa naikkan ke 100 misalnya. Dan dia langsung menyesuaikan, dia langsung memberi tenaga ke 100 km per jam. Jika memang kita ingin mobil ini menyetir sendiri, kita bisa gunakan yang namanya lane keeping assist. Dan lihat itu, setirnya berbelok-belok secara otomatis. Dan untuk di tol ini, kita lagi di tol Becakayu. Sebenarnya mobil ini cukup stabil karena memiliki travel suspensi yang pendek, serta sehingga mobil ini memiliki handling yang enak. Tapi di sini kurangnya adalah tidak adanya sunroof, sehingga keluasan kabin di Accord ini memang sudah luas. Tapi jika memang ketambahan sunroof, mobil ini akan terasa lebih luas lagi. Sekian review gua mengenai Honda Accord 2019 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sekalian untuk membantu channel ini berkembang pada masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton.